Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatil ma ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Babul udhiyah, bab menerangkan tentang korban. Apa itu udhiyah? Mayat bihu minal an'am, apa-apa yang disembelih dari binatang ternak. Untuk apa? Taqarruban ilallahi ta'ala fi zamanil ati, dari zaman yang telah datang. Jadi nggak boleh korban dengan selain binatang ternak. Korban dengan burung kalkun, ayam kalkun, burung onta, kemudian singa, ya. Pokoknya harus binatang ternak aja yang diternak. Maka itulah yang boleh dikorbankan. Selainnya tidak boleh. Tapi ada fatwa-fatwa yang tidak bisa diungkapkan secara masyhur, ya. Untuk kalangan murid-murid tertentu saja ada. Jadi yang disyariatkan oleh agama di kitab Muqaddimah Ad-Durramiyah, mayudha bihu minal na'ami taqarruban ilallah. Yang namanya korban itu adalah apa-apa yang disembelih, yudzabahu disembelih, minan na'am daripada binatang ternak. Ingat loh, binatang ternak. Niatnya apa? Taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fiha qabla al-ijma', hukum asal di dalam masalah udhiyah sebelum bersepakat, masoha min qauli sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amil ibnu Adam yauman nahar, tidaklah beramal anak cucu Adam pada hari Idul Adha, min amalin, daripada amal, ahabba, yang paling dicintai, ilallah, di sisi Allah taala, min iraqatid dam, daripada menyembelih, mengeluarkan darah. Maksudnya apa? Menyembelih korban. Jadi salah satu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala masuk Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Jadi sebenarnya bahilnya yang kita tuh, sebenarnya kalau bilang nggak mampu, nggak mungkin. Mampu semua. Kalau beli rokok aja satu hari 20.000, kali setahun berapa? 2 kali 3 udah 600. Kalau 2.000 aja udah 600.000. Dua kali 3 sebulan udah 600.000 ya. Namun 2.000 2 kali 3 berapa? 60.000 nya sebulan. Berarti kali 12, 60.000 kali 12 berapa? Hampir lebih ya, 700-800an. Lamun 2.000, lamun goceng sampai. Jadi kita nih ada dulu cerita tuh Pak Beca itu. Pak Beca yang nggak bisa korban, hikayat. Tapi karena dia emang ada niatan baik untuk berkorban, yang penting niat korban tuh. Dia ngumpulin uang, nggak bisa korban tahun sekarang kan, rutbah jarak korban itu setelah habis hari tasyrik. Jadi permulaannya pertengahan sholat itu udah masuk tuh, itu boleh kita korban. Batas akhirannya adalah setelah asar hari ketiga pada tasyrik, 11, 12, tanggal 13 tuh. 14-nya udah nggak bisa korban. Bulan korban nanti masuknya sodako aja biasa, sodako biasa. Masuknya sodako biasa. Nah, si Pak Beca ini nggak bisa ngumpulin apa? Akhirnya dia ngumpulin, punya uang sedikit, beli kambing kecil. Pada setelah Idul Adha. Dipelihara sampai jadi kambing besar.
kemudian dianakan, kemudian wah pokoknya sampai banyak kambing. Kemudian dia kalau nggak salah punya 3 apa dari si Pak Beca ini. Kemudian dia korban. Dia tidak dikorbankan 3-tiganya, kan dia punya kambing 3 dari hasil. Jadi contoh, dia ngumpulin uang nih, sekian, beli kambing 3 nih tahun sekarang yang kecil-kecil. Contoh mungkin yang harga 500 ribuan lah. Kambing laki-laki, contoh beli kambing dia 3 tahun ini. Karena kan dia sedih di hatinya nggak bisa korban dikarenakan umurnya belum cukup. Dia beli deh kambing yang masih pada kecil, dipelihara. Setahun kan gede, malah bisa jadi paling gede itu kambingnya. 1 tahun umurnya, itu. Akhirnya setelah 3 tahun kan dia punya 3. Dia nggak korbanin 3-tiganya. Ini cerdas namanya. Dia korbanin 2, kemudian yang 1 dijual, dibelikan kambing lagi kecil. Jadi miara 3, kemudian yang 2-nya dikorbankan untuk tahun depan, yang 1-nya dijual lagi, dibelikan kambing kecil lagi sama dia 3. Terus di setiap tahun kayak gitu. Nah, Pak Beca itu nyediain uang setiap harinya. Kerjaannya apa? Kalau dia nggak mau beca, hasil sisihan uangnya itu ditaruh buat nabung. Setelah punya kambing ya, dia tabung lagi untuk beli rumput. Kalau hari-harinya kosong dia nyari rumput. Bayangkan itu tukang beca sampai seperti itu. Itu namanya cerita hikayatus satiroh. Jadi hikayat-hikayat orang cerdas yang berniat baik. Jadi namanya kita nggak mampu itu bohong. Hukumnya apa? Sunnatul muakkadah. Alal kifayah muakkadah. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Jadi sunnah tapi diharuskan. Tapi bukan wajib, tapi diharuskan. Lil akhbari katsira fiha. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah bab tentang apa namanya? Kurban. Balkila biwujubiha. Wa yuraddu khairu durqatni. Kutiba alayya an-nahar wa laysa biwajibin alaikum. Dicatat, diharuskan maksudnya untuk kami berkorban, tapi bukan kewajiban katanya di salah satu hadis Rasulullah SAW. Walau fa'alaha wahidun min ahlil bait. Contoh kita ini pada malas semua. Si Judin dari keluarganya cuma si Judin doang yang apa namanya? Yang korban. Kata di kitab ini kafat anhum wa in sunnat likulli minhum. Itu sudah mencukupi satu untuk semua keluarganya. Karena Nabi SAW tatkala menyembelih kambing begitu, saya korban untuk saya dan keluarga saya. Itu Rasulullah SAW. Fa in tarakuha kulluhum kuriha. Kalau semuanya nggak korban dari keluarganya, hukumnya makruh. Jadi satu orang korban sudah mencukupi satu keluarga. Tapi kalau nggak ada yang korban sama sekali, hukum jadi makruh. Hukum aslinya sunnah. Sunnahnya itu satu orang berkorban dari satu keluarga bisa mencukupi semua. Tapi kalau ditinggalkan semua, hukumnya makruh. Nah, sunnahnya korban ini bukan setahun sekali, awas. Sunnahnya korban itu bukan seumur hidup sekali, awas ya. Jadi sunnahnya kurban itu 1 tahun sekali, seperti mana puasa Yaumul Arafah. Apakah puasa Arafah disunatkannya hanya seumur hidup sekali? Enggak. Setiap hari Arafah, ya makanya kita disunahkan lagi kembali. Seperti mana kita korban. Jadi korban itu bukan seumur hidup sekali, awas, jangan salah paham. Tapi 1 tahun sekali. Jadi sunnahnya korban itu bukan 1 umur hidup sekali, awas lo ya. Pemahamannya. Korban itu sunnahnya setiap tahun. Seperti puasa Arafah. Wala tajibul udhiyah, dan tidak menjadi wajib korban illa bin nadri, terkecuali kalau sudah najar alayya untukku. Korban bisa jadi hukumnya wajib kalau sudah nanti saya masuk korban. Kalau kambing ini contoh, ente lagi hari biasa ngomong kambing ini untuk korban, masuk nazar itu. Alayya untukku. An udhiya bihadhihi, untuk menyembelih dengan ini kambing. Wa bi qaulihi, ataupun engkau mengucapkan hadhihi udhiyah, ini adalah kambing untuk ente ngalian kambing ya, kambing ente langsung ngomong, ini kambing untuk saya korbankan. Udah masuk nazar ente. Wajib itu hukumnya, bukan sunnah lagi. Dikarenakan ente sudah aujal tahu dia kan sama aja. Nanti kalau sudah masuk bulan haji, ini kambing saya akan jadikan korban, maka hukumnya wajib dikarenakan sudah nazar. Jadi hukum aslinya adalah sunnah, menjadi wajib kalau sudah nazar. Paham tuh, Bang? Si sadeka mana?
Wala yuzi'u, dan tidak boleh fil udhiyah di dalam berkorban minal hayawan daripada binatang ilan na'am, terkecuali binatang ternak. Awas loh, pahami. Gak boleh berkorban kecuali binatang ternak. Ada nggak binatang yang nggak jarang diternak orang? Yang mayoritasnya binatang diternak. Nggak ada. Burung masuknya apa? Binatang bukan? Iya, tapi nggak bisa karena bukan diternak itu. Yang ternak sapi. Cara seperti apa? Al-ibil. Ibil itu onta. Wal bakor, sapi. Wal gonam, kambing. Pakai keledai aja nggak boleh kita korban. Ya, awas, nggak boleh loh korban pakai keledai. Wa afdaluha badanatun, paling afdolnya korban itu dengan onta. Kemudian afdol yang kedua kalau nggak ada onta, summal bakoroh, kemudian sapi. Ini derajat afdolnya nih. Mana nih yang paling afdol ketika kita mau korban? Pertama adalah onta. Kemudian kalau nggak ada onta, sapi. Summa doinah. Doinah itu kambing gibas. Ini derajat afdolnya nih. Utamanya kalau kita korban apa dulu nih gitu kan. Summa anzun, kemudian kambing betina. Betina laki apa wena col? Yudin. Wasab usiyahin, 7 kambing minad do'ni daripada domba abdol. Contoh ente mau sodako korban 7 kambing ya. Itu hukum abdolnya lebih abdol kambing daripada domba. Kambing sama domba beda nggak? Beda, ya kan? Wasab usiyahin abdolu min badanatin, kan 1 onta itu 7 kambing ya kan? Untuk tuh biasanya tuh 7 orang, bahasanya seperti itu. Nah, 7 kambing itu lebih abdol daripada 1 onta. Jadi nanti kalau mau zakat, mau korban untuk beberapa orang, 7 orang contoh ya. Itu lebih abdolan 7 kambing daripada 1 sapi, bahasanya seperti itu. Wa abdoluha. Nah, itu masalah keutamaan apa dulu yang lebih untung ya, Col. Jadi pertama tadi yang paling abdol ketika kita mau berkorban adalah 1 onta. Derajatnya nih. Kan kita nggak ada onta ya, berarti kambing sudah abdol. Dan motong sapi 1 untuk 7 orang. Nah, itu abdolan motong 7 kambing satu-satu gitu loh. Hukum abdolnya. Tapi kalau mau 1 sapi pun nggak masalah untuk 7 orang. Wa abdaluha min haisul lawan, dan paling abdolnya daripada warna binatang yang mau kita korbankan. Tadi kan daripada bentuk-bentuk binatang apa aja itu, model-model binatangnya kan. Binatang apa saja gitu kan. Sekarang ini adalah warnanya, warna apa saja yang abdol. Wa abdaluha, paling abdolnya warna untuk binatang ternak yang mau kita korbankan al-baydo. Derajat pertama adalah yang warna putih. Sunnahnya warna putih. Summa sofro, kemudian kuning. Derajat warnanya ini. Jadi abdolnya ente kalau mau korban warnanya putih dulu. Oh nggak ada yang putih, cari dulu yang warna kuning karena derajat yang kedua. Summal gobro, kemudian abu-abu. Summa balko itu wahiyya ma ba'duha abyad wa ba'du aswad, belang-belang hitam putih. Itu derajat yang keempat. Summa sauda, kemudian yang hitam lekat. Itu derajatnya. Summal hamro, kemudian yang merah. Itu abdol ataupun derajat warna yang paling abdol di dalam sunnah berkorban. Yang pertama adalah
putih. Kalau nggak ada kambing putih, cari kambing warna kuning. Kalau nggak ada kambing warna kuning atau sapi warna kuning atau onta warna kuning, cari yang warna abu. Kalau nggak ada yang warna abu, cari warna yang belang-belang, hitam, putih. Kalau nggak ada yang hitam, kalau nggak ada yang hitam juga, cari yang merah. Tapi paling afdol warna adalah warna putih. Saya juga belum lihat sih kambing warna kuning. Mungkin kalau kambing ini ada tuh, celina panjang tenan, embe ya kayak gitu ya, pokoknya. Kalau kambing biasanya nggak pernah lihat. Wasartuha ai udhiyah, syarat udhiyah. Minal ibili, daripada onta. Ini syaratnya nih ya, sekarang syarat pengorbanannya. Minal ibil, daripada onta, ayyakuna la khamsus sinina tammah. Syaratnya harus ontanya umur 5 tahun sempurna. 5 tahun kurang seminggu nggak boleh. 5 tahun kurang 2 hari nggak boleh. Ini umurnya loh ya, masalah umurnya. Jadi hati-hati, jangan asal-asalan nanti kalau korban. Saya mau ya gitulah. Fakuluman bigairu ilmin ya'malu marudatun latubalu. Secara syariat aja sudah nggak terima, apalagi di depan Allah. Syariat Islam sudah mensyariatkan bahwa kalau mau korban onta umurnya harus 5 tahun sempurna. Karena bodoh, gaya-gayaan, nah dia korbannya dengan onta yang umur 4 tahun umurnya. Ya wis, nggak sah. Jangan seperti itu. Wa minal baqar wal mu'zi, dan daripada sapi dan kambing kacang, sanaten tamaten, umur 2 tahun. Jadi kambing atau onta kambing kacang ya, awas loh, kambing kacang ya, bukan kambing biasa. Wa minal baqar, dan daripada sapi, wal mu'zi, dan kambing kacang, itu syaratnya harus sanaten tamaten, 2 tahun sempurna. Kalau kambingnya kambing, harus tahu jenisnya dulu, jangan sembarangan nanti perang sama masyarakat. Wa minad dhani, dan daripada domba, sanatun, syaratnya umurnya harus 1 tahun. Kalau domba yang kayak gimana? Yang biasa orang-orang kampung punya, itu umur 1 tahun sudah bisa korban. Jadi kalau kambing kacang kan kecil, kalau 1 tahun mungkin masih kecil ya enggak. Tapi kalau dhani itu syarat boleh dikorbankan umur 1 tahun. Kalau kambing kacang boleh berkorban itu ketika umur 2. Tapi kalau domba biasa itu umurnya 1 tahun. Awas, penting ini masalah umur. Wasurtuha. Nah, sekarang syaratnya lagi. Syarat untuk berkorban tidak hanya dalam umur, ada lagi yang lain. Seperti apa? An la takuna jarba'a wa in qalla. Hendaknya si yang mau dikorbankan, baik kambing atau sapi, nggak boleh kena penyakit kudis, jarba itu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kambing kudis walaupun sedikit nggak sah ente dijadikan untuk korban. Hati-hati ente, yang sembarangan. Wala sadidil aroja, dan tidak sah pula binatang yang mau dikorbankan, binatang ternak yang mau dikorbankan, sadidatal aroji, sangat pincang, pincangnya parah. Kan ada pincang biasa, ada pincang parah, bisa bedain nggak sih ente? Ini kalau pincangnya masih biasa ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah pincangnya parah, nges butut lah, kalau jalan aja kelihatannya jadi aib. Oh ini mah gini banget sih pincangnya, kan nanti bisa bedain ini pincang parah, ini pincang biasa. Nah itu syaratnya. Kemudian wala ijfa, tidak boleh kambing yang kurus banget, krempeng, nggak boleh itu dikorbankan. Untuk korban, untuk udhiyah nggak boleh. Sapi krempeng banget, ada kan sapi kan orang krempeng kurus banget, nggak boleh itu. Wala majnunatun, ataupun kambing gila, sapi gila, onta gila, nggak boleh. Harus yang sehat sentosa, nggak boleh kurus, nggak boleh kudis, ya kan? Nggak boleh pincang parah. Wala umya, nggak boleh buta, nggak boleh buta. Wala auroa, ataupun bermata sebelah, matanya nggak ada satu, nggak boleh. Kambing buta nggak boleh, mata satu nggak boleh. Mau kambing kah, mau sapi kah, pokoknya nama binatang ya ternak yang boleh dikorban, syarat-syaratnya ini. Tadi umurnya sapi berapa, ya kan? Nah kemudian sekarang ini sakit-sakitnya, ya nggak boleh.
Wala maridon, ataupun tidak boleh juga untuk berkorban maridotan, sakit, mardon yang mana sakitnya tersebut yufsidulah maha, yang dapat merusak dagingnya. Itu harus tanya tuh ke tukang kambing, ada nggak sakit yang merusak dagingnya gitu. Jadi rusak aja dagingnya, nggak tahu jadi liat atau apa gitu kan, itu nggak boleh yang sakitnya begitu. Wasartuha, dan syaratnya pula alla yabina, hendaknya tidak terputus sayun sesuatu min uduniha, daripada telinganya, wa in qalla, telinganya nggak ada sedikit hilang sebelah atau gimana, nggak boleh untuk korban, baik itu sapi kah, pokoknya kambing kah, nggak boleh, walaupun sedikit nggak boleh. Au min lisaniha, ataupun letahna setik, lidahnya nggak ada sedikit, nggak boleh dipakai untuk terpotong atau kegigit atau apa, nggak boleh. Audor iha, ataupun susu si kambing perempuan kan ada susunya, atau sapi susu ada susunya tuh, hilang sedikit, nggak tahu kepotong, nggak tahu bekas jatuh, nggak tahu apa, pokoknya nggak boleh juga. Au aliyatiha, ataupun pantatnya, nggak tahu pantatnya kesabet ngoren apa kernaon, si sapi pantatnya kesabet sedikit hilang, nggak boleh, nggak boleh. Ingat ya, saya ulang lagi. Tadi syarat binatang ternak yang mau kita korbankan tidak boleh dalam keadaan kudis, penyakit kudis, kena penyakit kudis walaupun sedikit. Nggak boleh pincang parah, nggak boleh sangat kurus, nggak boleh yang gila, nggak boleh yang buta, nggak boleh yang bermata sebelah, ya kan? Nggak boleh punya penyakit yang merusak dagingnya, ya kan? Gak boleh terputus ataupun hilang telinganya walaupun sedikit, ataupun lisannya patah sedikit, ataupun susunya hilang sedikit dari kambing atau sapi, ataupun pantatnya hilang sedikit, gak boleh ya. Terus apa lagi syaratnya? Walayabina, hendaknya tidak putus sayun sesuatu zahirun, yang bagian zahir min fakhidiha, daripada pahanya si binatang ternak tersebut. Contoh, kambing kan kakinya ada, pahanya itu ada paha bagian luar, zahir, ada bagian batin. Itu kalau yang zahir hilang walaupun sedikit, itu nggak boleh dikarenakan cacat. Karena daging bukan. Pokoknya yang nggak boleh itu yang mengurangi daging. Nanti ngerti teh, tanduk nggak dibahas, nggak ada, orang kampung aja yang ribet, harus tanduknya begini-begini, nggak. Dagingnya itu loh. Tapi kalau paha zahir sedikit nggak apa-apa. Kalau pahanya paha batin yang di dalamnya tuh agak dagingnya kenapa apa gimana gitu. Kalau yang di luar nggak boleh. Wala tajhaba jami'u asnaniha, hendaknya nggak boleh kambing yang ompong semua ataupun sapi ompong. Ya kalau ompongnya 1-2 nggak masalah lah. Tapi kalau ompongnya lebih banyak daripada adanya, nggak boleh itu binatang ternak dipakai untuk korban. Paham tak? Nah, ini adalah syarat-syarat yang begitu penting ente pahami, dikarenakan banyak orang yang tidak paham dengan hal ini. Wan yanuyah, hendaknya berniat tadhiyah, niat udhiyah, niat korban biha dengan binatang tadi, inda dzabhi, tatkala memotong, au qoblahu, ataupun sebelum memotong binatang ternak yang mau kita korbankan. Jadi niatnya boleh, mau pas motong boleh, mau sebelum motong boleh. Kita masih bawa kambing nih, belum disembelih, niat dulu sih, ya Allah saya niat korban untuk diri saya dan keluarga saya, jebret, boleh. Sebelumnya boleh, nah, niat aja. Wa waktu tadhiyah, dan waktu masuknya berkorban, ba'dat tulu isamsi, setelah muncul matahari, yauman nahar, pada hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha kemudian setelah muncul matahari, itu sudah boleh ente berkorban. Wa mudia, dan lewat godri kira-kira rokaatain. Ya, kira-kira mataharinya sudah seukuran sholat 2 rakaat lah. Wa khutbaten, 2 khutbah, khofifat yang ringan. Sampai kapan waktunya? Ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai hari akhir pada tasyrik. Ba'da yaumin nahar,
Falau dzabaha ba'da dzalik au qablahu lam yaqa udhiyah. Kalau ente memotong kambing ba'da dzalik setelah hari tasyrik habis, au qablahu lam yaqa udhiyah, maka tidak dianggap berkorban. Jadi waktunya boleh masuk berkorban itu setelah muncul matahari pada hari raya Idul Adha. Ketika sudah muncul, maka kita sudah disunnahkan untuk berkorban. Waktunya akhirnya kapan? Sampai selesai hari tasyrik 11, 12, 13 berarti. Ya. Paham? Paham tak? Wa yajibu fi udhiyah, dan wajib di dalam berkorban atas soduku, mensodakohkan bisaiin, daripada sesuatu, min lahmiha, daripada dagingnya. Oh katanya yang motong nggak boleh makan dagingnya, semprul. Yang korban nggak boleh makan dagingnya kata siapa? Kecuali korbannya korban nazar ya, yang kayak tadi. Kalau tiba-tiba punya uang beli kambing nggak masalah. Kata siapa nggak boleh? Saya heran suka ada kayak gitu tuh. Wajibu dan wajib mensodakokan kambing hasil korban tersebut. Awas hukumnya naiban, dalam keadaan mentah, nggak boleh disodakokan dalam keadaan matang, nggak boleh itu, nggak boleh. Kemarin ada kesalahan di sini itu, dimasak dulu. Saya nggak tahu, piring saya udah dibagiin padahal dimasak. Ini maafu. Orang tua saya nggak tahu, Ibu Umi. Sangkanya yang penting dibagiin aja gitu. Padahal kan dibagiin bagi segosa kan ya. Saya nggak ngerti. Tapi kan sebagian udah dibagiin itu. Yang nggak boleh itu pokoknya dibagiin dalam keadaan matang. Hukumnya wajib disodakokan, kemudian nggak boleh dibagiin dalam keadaan matang. Fayahrumu, maka haram alaihi, atas orang yang berkorban, akalu jam'iha, memakan semuanya. Jadi ente manehna nu korban didangu manehna kabeh dagingna. Itu yang enggak boleh. Kalau sebagian ya boleh, enggak masalah. Jadi jangan dengerin orang-orang yang mengatakan kambing hasil kita korban itu enggak boleh makan, kecuali korbannya korban nazar. Awas lo ya. Kalau korban sunnah mah enggak masalah ente mau makan, tapi jangan semuanya karena harus dibagiin. Fi hadyi tatawwu, kan? Udhiyah tatawwu misluhu. Fakulu minha watimu alqani, itu kan. Alqani ay as-sa'il. Makanlah minha, daripada korban, kata Allah. Watimu, dan berikanlah kambing tersebut alqani, orang yang minta-minta. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan fakulu, makanlah oleh kalian semua minha, daripada hasil udhiyah itu ente motong. Ente korban korban sunnah nih. Ingat, korban sunnah bukan korban nadar. Jangan adu domba hukum dengan kiai nanti. Ketika korbannya sunnah kita boleh makan, kambingnya boleh makan, tapi nggak boleh semua. Kecuali korbannya korban nadar, beda lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha, maka makanlah minha, sebagian daripada hasil korban sunnah ente, watimu, dan bagikan, kasih makan alqani, orang-orang yang meminta-minta. Dan membagikannya harus dalam keadaan mentah. Wala yajuzu bai'un say'in minha, enggak boleh menjual hasil daging korban sedikit pun enggak boleh. Minha, daripada korban. Tiba-tiba dijual sedikit, enggak boleh. Ini orang-orang penipu biasanya. Wa yatasaddaqu, dan wajib mensodakohkan bijami ilmu manduroh, dengan semua kambing daripada makduroh yang dinazarkan. Nah ingat, jadi kalau korban sunnah sebagian dagingnya boleh kita makan, tapi kalau al-manduroh yang sudah dinazarkan itu kita harus wayatasodaku wujuban bijami il-manduroh, dengan semua yang dinazarkan. Wayukrohu, dan makruh
an yuzila say'an, menghilangkan sesuatu, min sa'rihi, baik daripada rambutnya, au ghairihi, ataupun lainnya, dipotongin kukunya dulu kambing ya, terus dipotong dulu rambutnya, itu hukumnya makruh. Fi asri Dzulhijjah, pada 10 hari pertama. Kalau masih bulan haji tanggal 1 boleh tuh ente cukur dulu kambingnya. Tapi kalau udah masuk dari tanggal 1 sampai tanggal 1. Astagfirullahaladzim. Pokoknya nggak boleh, salah ngomong. Pokoknya fil asri Dzulhijjah kan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu kita kalau udah punya kambing nggak boleh dipotong. Ya, kukunya kah, rambutnya nggak boleh. Hatta yudhiya, sehingga sampai dia disembelih. Paham? Jadi makruh ketika kita masuk tanggal 1 haji, kita mau korban, kemudian kambing atau apalah dipotong dulu rambutnya, nggak boleh, makruh. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha